Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dada Sanggala, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nina. Beliau merupakan guru IPA di SMP Negeri 1 Surabaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu ya. Alhamdulillah Bu ya, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Nah, sebelum nanti saya akan amati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, gitu ya. Nah, adapun tujuan dilakukan diskusi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan tentunya. Nah, sebagai persiapan awal tentunya sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tentunya ada lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi menurut Ibu di kelas. Nah, baik Ibu, adapun di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu buat? Oke, berdasarkan rancangan pembelajaran yang setelah saya susun, saya sudah ada 3 gitu ya Bu ya. Jadi saya susun itu 3. Jadi yang pertama, tujuan yang pertama itu berdasarkan pengamatan video. Jadi nanti anak-anak dikasih video ya Bu ya tentang materi yang akan saya bahas nanti. Kemudian dari pengamatan video tersebut, jadi diharapkan peserta didik itu bisa menjelaskan gitu ya Bu, menjelaskan hukum Newton 1, 2, 3 dengan tepat. Tuh. Kemudian yang kedua itu berdasarkan diskusi gitu. Nanti karena dibagi kelompok diskusi, jadi peserta didik itu bisa menganalisis gitu ya. Baik Ibu. Menganalisis hukum 1, 2, 3 Newton dengan tepat juga. Kemudian yang terakhir yaitu dari hasil diskusi kerja kelompok, jadi anak-anak itu bisa menyajikan. Oh iya. Ya, jadi menyajikan hasil analisisnya dengan tepat juga. Iya, baik sekali Bu. Nah, bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau yang diobservasi? Oke, untuk area pengembangannya, jadi saya sudah tentukan gitu Bu ya. Jadi fokus pada 3. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Jadi nanti akan diberikan berupa soal, isian. Kemudian yang kedua penilaian sikap. Nanti ada rubriknya. Itu yang ketiga keterampilan. Ada rubriknya. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi, metode pembelajaran, atau mungkin model pembelajarannya, mungkin Ibu bisa sampaikan. Rancangannya yang telah saya buat itu kemarin pembelajarannya berdiferensiasi dulu ya. Berdasarkan tes analisis diagnosis awal, didapatlah kemarin anak-anak itu dibagi menjadi 3. Ada yang visual, ada audio visual, yang statik. Ya. Kemudian bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk medianya, jadi anak-anak nanti langsung ke praktikum ya Bu ya. Jadi nanti ada APD, kemudian ada video pembelajaran, kemudian nanti ada bahan-bahan praktikum. Baik, itu ya Ibu ya. Nah, kemudian kira-kira jam berapa Bu saya akan melakukan supervisi? Oke, Mas Ibu. Kebetulan untuk hari Rabu itu saya itu adanya jam ke-3 ke-4. Iya, saya tunggu ya Ibu. Baik Bu, nanti Rabu depan berarti Iya. Ya, nanti jam ke-3 ke-4 saya akan melakukan supervisi kelas Bu ya. Nah, nanti saya akan melihat dan juga mencatat sekiranya hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang
terakhir ya Bu ya. Oke. Nah, percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Bu ya. Ya. Nah, sebelum diakhiri Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu, berdasarkan hasil percakapan kita, jadi saya punya gambaran gitu ya Bu ya, bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, kemudian media apa yang cocok gitu, untuk jenis-jenis karakteristik siswa itu kan berbeda-beda ya Bu ya, jadi media apa yang cocok gitu, jadi saya punya gambaran di sana. Oh, baik Ibu, terima kasih Ibu ya atas waktunya dan sudah bersedia tentunya berbincang-bincang bersama saya ya Bu ya di percakapan praobservasi. Nah, sampai bertemu tentunya di kegiatan observasi kelas Bu ya hari minggu depan di jam 3.4 ya. Nah, mungkin demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, berarti siapa yang mau bikin doa? Silakan berdoa dulu ya. Silakan Auren. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Dari video tersebut, apa perasaan yang kalian rasakan? Oh, ada lagi? Menarik. Oke, ada lagi? Hah? Bingung. Oke, bingung. Kenapa bisa bingung? Oke, dari video tersebut, coba kalian lihat ya. Dari video tersebut, itu setiap benda itu selalu jatuh ke bawah. Ada pertanyaan nggak? Kenapa benda selalu jatuh ke bawah? Ada yang tahu? Adanya gaya gravitasi. Oke. Di pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan. Ada hubungannya antara tekanan dengan gaya gravitasi, termasuk hukum Newton. Akan kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini,
meja. Memotong meja meja. Kenapa? Oke, karena meja lantasan kirinya daripada lemari. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Saya Kamal Ramadan, saya akan mewakili dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD saya. Jadi aksi terjadi pada orang yang mendorong tembok dan orang yang mendorong temannya atau lawannya. Sedangkan gaya reaksi terjadi pada tembok yang didorong dan anak yang didorong. Besar gaya aksi dan gaya reaksi dalam permainan tersebut adalah sama. Arahnya saling berlawanan. Kesimpulannya, ketika besar gaya aksi dan reaksi sama, maka arahnya akan saling berlawanan. Ada yang ditanyakan? Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Dari video tersebut, apa perasaan yang kalian rasakan? Hah? Seru. Ada lagi? Menarik. Oke, ada lagi? Hah? Bingung. Oke, bingung. Kenapa bisa bingung? Kenapa? Hah? Kenapa bisa bingung? Hah? Karena tidak tahu jawab. Oh, oke. Oke, dari video tersebut coba kalian lihat ya. Dari video tersebut itu setiap benda itu selalu jatuh ke Bawah. bawah. Ada pertanyaan nggak? Kenapa benda selalu jatuh ke bawah? Ada yang tahu? Nah, adanya gaya gravitasi. Oke. Di pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan. Ada hubungannya antara tekanan dengan gaya gravitasi, termasuk hukum Newton. Akan kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan hukum Newton 1, 2, 3 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hasil identifikasi kalian dari hukum 1, 2, dan 3 dari hukum Newton. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Assalamualaikum Bu Aminah. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Ini Bu, hari ini kan kita akan ada percakapan pasca observasi ya Bu, Oke. terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Nah, saya mau menanyakan nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin Bu? Oke, alhamdulillah Ibu ya, Mhm. perasaan saya itu sangat senang ya Ibu ya. Kenapa? Karena saya mendapatkan gambaran gitu, bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan Luar biasa siswa. sekali. Iya. Oh baik. Apakah proses pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan Oke. kemarin? Sebenarnya sih Bu belum semua tercapai ya Bu ya, Mhm. karena di sana kemarin saya fokusnya ke aktif ya, pembelajaran aktif. Hampir 90% sih Bu ya kalau di ini sudah tercapai, cuma mungkin ada
10%-nya itu yang masih anak-anak yang masih mengandalkan gitu. Iya. Jadi pas apa sih namanya presentasi itu masih mengandalkan yang biasa gitu. Jadi belum terlalu terlibat. Oh gitu ya, baik Bu. Kemudian hal-hal yang membuat Ibu merasa puas atau tidak puas dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin itu apa saja Bu? Mungkin bisa Ibu menyampaikan? Oke, untuk hal-hal yang membuat saya puas ya Bu, alhamdulillah. Jadi untuk pembelajaran saya yang kemarin dilaksanakan itu, yang diobservasi sama Ibu itu lebih lebih mencapai gitu apa yang saya inginkan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak sudah mulai aktif gitu, lebih banyak yang aktifnya, lebih banyak diskusinya, lebih banyak presentasi juga kemarin Ibu lihat kan ya, Iya. lumayan Aktif, gitu ya. iya. Iya, Anak-anak lumayan yang lebih aktif. antusias Iya. ya, senang gitu. Iya betul. Cuma untuk ininya ya kekurangannya mungkin saya di satu ya Bu, manage waktu gitu ya. Gimana sih waktu Iya, itu ya? manage Agak waktu. keteteran ya? Iya, keteteran kehabisan waktu kan Iya, kemarin ya. betul. Iya betul. Jadi mengambil waktu guru yang lain. Jadi sesudah itu saya izin ke guru yang selanjutnya minta maaf gitu tadi kepake waktunya. Mungkin itu memanage waktu sama ada beberapa peserta didik yang masih malu-malu gitu Bu ya. Masih malu-malu untuk mengumpulkan pendapatnya, kemudian yang presentasi kebanyakan itu lagi. Baik Ibu. Kemudian dari pengamatan Ibu, bagaimana Bu ketercapaian kompetensi siswa? Apakah sudah tercapai atau belum? Untuk ketercapaian kompetensi siswa, alhamdulillah ya Bu, secara garis besar ya dari pembelajaran saya sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang itu baik ya Bu ya. Jadi hampir tercapai ya, mungkin walaupun ada mungkin hambatan seperti yang sudah tadi saya bicarakan. Iya, betul. Baik Ibu ya. Kemudian nih, apa nih yang menjadi kesulitan siswa Bu ya selama proses pembelajaran kemarin yang dilaksanakan? Kesulitannya apa? Iya, yang menjadi kesulitan sih Bu yang kayak saya amati gitu ya. Jadi siswa itu takut salah. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Jadi segala sesuatu itu harus kita yang bimbing. Iya. Iya, seperti pengerjaan praktikum di LKPD kan ribut. Iya. Ibu ini gimana, Ibu ini gimana, padahal itu udah ada kan ya. Sudah ada Iya, langkah-langkahnya. Iya. Jadi mereka itu pas ditanya kenapa aku salah Bu, gitu kan. Padahal nggak apa-apa ya kan Bu ya. Iya, Salah juga. nggak apa-apa, tidak ada benar Iya, salah Bu ya. belajar itu ya. Iya, namanya Iya. juga belajar. Iya, ya. iya. Iya. Baik Bu. Kemudian kesulitan apa? Tadi kan kesulitan dari siswa, sekarang kesulitan dari Ibu kira-kira apa Bu untuk melaksanakan proses pembelajaran Iya. yang kemarin? Kesulitannya yang seperti yang sudah saya tadi bicarakan ya Bu ya. Yang pertama manage waktu, yang kedua mungkin saya belum terbiasa ya Bu ya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya baru coba gitu ya Bu ya. Kemarin baru coba-coba juga keteteran. Ternyata bagaimana? Iya, ternyata Kesulitannya, kesulitannya lumayan gitu. Yang pertama siswa belum terbiasa, Iya. yang kedua saya juga masih mencoba gitu. Iya. Iya, jadi siswa ribut, saya keteteran, gitu kan, banyak yang nanya, banyak yang itu. Tapi dari sana juga saya lihat bagus gitu. Berarti anak-anak itu bisa aktif. Iya. Ya kan? Kalau untuk di prosesnya yang Iya, lebih aktif ya lebih anak-anak. aktif. Jadi anak ibu ini gimana, ibu ini gimana gitu kan. Iya. Walaupun mereka mungkin tingkat pedeknya masih ini perlu dikembangkan gitu ya. Iya, baik. Nah, kira-kira Bu, alternatif apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan Ibu tadi? Iya. Untuk mengatasi kesulitan sih Bu, alternatifnya menurut saya itu yang pertama berarti saya harus sering memperkenalkan anak melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ya. gitu supaya anak-anak terbiasa, saya juga terbiasa gitu dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Iya, gitu. luar biasa sekali ini Bu Aminah ya. Amin. Nah, kemudian Bu ya nih, hal-hal apa yang didapatkan Bu dari kegiatan tadi? Yang didapatkan dari kegiatan tadi yang saya dapatkan ya Bu ya. Yang pertama apa sih namanya? Kita sebagai guru itu tidak bisa
menginginkan anak itu seperti ini gitu ya. Nah, tapi kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan kita bisa membuat suatu rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik gitu, dengan kemauannya gitu. Jadi kita bisa memfasilitasi kebutuhan belajar Sesuai dengan ya. bakat dan minatnya ya. Bakat dan minat. Baik Ibu. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya Bu agar lebih baik tentunya? Iya. Untuk pertemuan berikutnya saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian mungkin saya perkenalkan satu-satu dulu ya Bu ya. Itu kan ya, misalnya diferensiasi konten gitu, produk gitu ya. Jadi satu-satu dulu supaya anak-anak sudah terbiasa. Nanti mungkin untuk selanjutnya saya akan mencoba diferensiasinya itu secara keseluruhan biar lebih komplit, biar lebih menyesuaikan gitu. Ya, Luar biasa sekali. Ini rencananya Ibu. Keren Bu. Luar biasa, mudah-mudahan ya rencana apa yang Ibu rencanakan untuk kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya Bu ya, dan bisa meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru, juga bisa lebih proses pembelajaran siswa itu di kelas lebih aktif dan kreatif serta inovatif tentunya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Mohon maaf saya sudah menyita waktu Ibu, mungkin Ibu sudah meluangkan waktu mau mengobrol di pasca observasi ini. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Aminah. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.